kita ini, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, berusaha untuk mencatatkan pada catatan amalan kita hal-hal yang baik, karena semua ini akan kita baca di hari kemudian. Tadi kita mendengarkan nasihat dari Allah lewat imam kita hafizahullah yang membaca dari surah Al-Isra, ketika catatan amalan kita akan dibentangkan, kemudian dikatakan kepada kita, iqra kitabak, baca catatan amalanmu, kafa binafsika al-yawma alaika hasiba. Jadi semua yang kita lakukan, semua yang kita kerjakan tertulis di sisi Allah. Wajaat kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa syahid. Kata Allah, di hari kiamat nanti setiap jiwa itu akan datang menghadap kepada Allah. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abada. Semua yang ada di langit dan yang di bumi illa, melainkan atir rahman, akan datang kepada Allah abada, sebagai hamba. Tidak ada lagi yang bisa datang dengan kekuasaannya, dengan harta bendanya. Bahkan Nabi menyebutkan ada orang yang paling makmur hidupnya dulu di dunia, nanti di hari kiamat ketika dibangkitkan, dia itu hanya seperti mislu adzarrah, seperti benih yang kecil diinjak-injak orang. Na'udzubillah. Jadi semua kita akan datang kepada Allah. Allah mengatakan dalam ayat yang saya bacakan tadi dalam surah Qaf, setiap jiwa akan datang kepada Allah dan bersamanya ma'aha sa'iqun, malaikat yang menggiringnya. Dia dikawal, memang tidak bisa lari. Mau kemana? Ada yang mengawal. Ditambah lagi tidak ada tempat sembunyi. Ini sering saya sampaikan. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat wa barazu lillahil wahidil qahhar. Hari ketika bumi yang mereka dulu itu pijak digantikan dengan bumi yang lain. Dijelaskan dalam hadis Nabi, ardu bayda, padang mahsyar, putih, membentang, tidak ada gunung, tidak ada pepohonan, tidak ada bangunan, tidak ada rumah-rumah. Apa hikmahnya? Supaya tidak ada lagi orang yang bisa sembunyi, karena tidak ada memang tempat persembunyian. Wa yas'alunaka 'anil jibal, mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang gunung-gunung. Qul, katakan, yansifuha rabbi nasfa, diratakan oleh Allah, diratakan nanti di hari kemudian. Ada yang menggiring, ada yang mengawal, ma'aha sa'iqun, kemudian malaikat yang kedua, wa syahid, ada yang menjadi saksi dari apa yang mereka dulu lakukan di dunia. Jadi ada malaikat yang menjadi saksi, termasuk semua yang kita miliki ini menjadi saksi, termasuk anggota tubuh yang biasa taat dan terkadang juga bermaksiat menjadi saksi. Apa dalilnya? Allah berfirman dalam Al-Quran, wa qalu li juludihim, mereka berkata, bertanya kepada kulit-kulit mereka, kulit. Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina, kenapa engkau bisa bersaksi, bisa berbicara di hadapan Allah? Ini kulit kita ini bisa berbicara nanti. Justru mulut yang dikunci. Yauma nakhtimu ala afwahihim. Mulutnya ini sudah terlalu banyak bohong dulu di dunia, dikunci di hari kiamat. Wa tukallimuna aydihim, tangan yang berbicara. Wa tashhadu arjuluhum, kakinya yang bersaksi, kulitnya bersaksi. Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina, apa jawaban mereka? Qalu anfaqana Allah, kami dibuat berbicara oleh Allah. Alladzi anfaqa kulla syai', yang mampu membuat apa saja itu berbicara. Allah kalau berkehendak tidak ada yang bisa menghalanginya. Bayi saja bisa berbicara. Nabi Isa
bayinya Juraij, bayinya Ashabul Ukhdud, semua bisa berbicara. Ini di luar nalar manusia. Tapi kalau Allah yang berkehendak, tidak ada lagi istilah nalar. Tidak ada yang mustahil. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Batu bisa berbicara di akhir zaman. Bahkan Nabi pernah mendengar suara tasbih dari makanan yang beliau makan. Beliau pernah mendengar suara salam dari pohon yang beliau lewati. Allahu Akbar. Jadi kulitnya berkata, qalu anqaqana Allah. Kami dibuat berbicara oleh Allah. Alladzi anqaqa kulla syai'. Yang mampu membuat segala sesuatunya itu berbicara. Kita tidak bisa lagi berdusta, berbohong di hadapan Allah. Iqra kitabaka kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba. Sampai orang kafir mengatakan, "Mali hadzal kitab?" Heran dia melihat catatannya. "Mali hadzal kitab?" Mengapa dia heran? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Semua tercatat di situ. Dari yang paling besar yang pernah mereka kerjakan sampai yang paling kecil. Tapi saya tanya Ki, kalau ada di antara jamaah yang saya minta, tolong tuliskan apa saja yang telah Anda lakukan sedetil mungkin hari ini. Mungkin dia harus berpikir, apa tadi aku kerja di? Mungkin ada yang luput. Hari ini saja. Belum kemarin. Atau satu pekan saya yakin, tidak bisa Kak Ustaz. Mungkin ada momen yang tidak bisa kita lupakan, tapi kebanyakan tidak bisa kita ingat lagi. 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun. Kita sudah lupa itu. Tapi tahukah kita, itu tidak terlupakan di sisi Allah. Tertulis semua. Makanya Allah mengatakan, ahsahullahu wa nasuh. Dihitung satu-satu di hari kiamat, padahal nasuh, mereka sudah lupa. Ya. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Dan tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin wa ma yakhfa 'ala Allahi min syai'in fil ardi wala fis sama'. Perkataannya Nabi Ibrahim, wahai Tuhan kami, innaka ta'lam, engkau maha mengetahui, ma nukhfi, apa yang kami sembunyikan, wa ma nu'lim, dan apa yang kami tampakkan. Dan tidak ada yang tersembunyi sedikit pun bagi Allah di langit dan di bumi. Bahkan isi-isi hati kita, Allah maha tahu.